kasih. Selamat malam kita semua. Malam. Salve. Salve. Yang saya hormati Pak Pendeta Victor dan Pendeta Sakeus ya. Tadi ketika saya dengar nama Pak Pendeta Sakeus, saya pikir ini bukan namanya sebenarnya. Jadi mestinya di sana pendeta Raimunus, di sini Pendeta Sakeus. Bapak Ibu keluarga Timor yang saya hormati, saya kasihi, Bapak tuan rumah bersama ibu dan anak-anak. Pertama-tama tentunya sebagai insan beriman kita harus terus melambungkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga atas kasih, atas karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Mungkin kemarin-kemarin bertemu di jalan dengan Pak Pendeta Victor, Pak Pendeta Sakeus, Bapak Hendro dan teman-teman. Nah, malam ini kita bertemu dalam satu kesatuan keluarga besar Timor dalam kaitan dengan perayaan syukur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Karena kasih, maka kita berada di sini. Karena kasih juga saya bisa melayani waktu ketika Pak Hendro dan saya punya kakak ini kerucap, saya bilang saya siap hadir apapun tantangan ya. Memang malam ini terus terang di Langa, kebetulan di Sao juga malam ini ada acara kereban di Sao. Saya juga harus berada di sana, tapi karena tadi saya bilang kena kasih, makanya saya harus bagi waktu selain di sana juga di sini. Kasih ini tak berkesudahan. Dalam iman tuh ada banyak sih. Kita bisa ada kasih, ada pengharapan, ada solidaritas, ada tolong menolong. Itu karena kasih, karena kita landasan yang paling utama, landasan universal yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berkesudahan sampai kapanpun juga. Tadi ya, khotbah tadi luar biasa ya. Baru kali pertama saya hadir ini khotbah Pendeta Victor nih. Selama ini saya sering ketemu, ya. Kadang-kadang saya di barat kami ini 11-12 ya. Saya mungkin 11, di sebelah di 12 ya. Ya, gaya khotbahnya luar biasa ya. Saya bilang ini kalau ikut saya punya kampanye ini pasti juga luar biasa juga ya. Ya. Jadi untuk itu ya, Bapak sekalian yang tergabung dalam keluarga Timor, walaupun hanya kecil ya, 34 kakak ya, 28, tapi kalau kita menyadari kebersamaan, ada solidaritas ya, ada satu tujuan bersama ya, saya rasa dimanapun kita berada pasti kita akan enjoy, kita akan selalu bersama-sama dan selalu mengorbankan diri dan pribadi kita untuk kebersamaan. Nah, ketika saya ngomong tentang kata enjoy ini, 2 minggu lalu saya berada di Bejawa Utara di Sapu Kampung. Ada satu teman ini ngomong sudah minum, sudah agak setengah, dia minum juga, dia setengah, saya juga setengah. Dia bilang, Pak Rai, hari ini pokoknya kita senang-senang saja. Istilah orang barat bilang kita enjoy. Ngomong ulang bilang enjoy, saya bilang bukan enjoy. Pokoknya ya itu saya mau enjoy, pokoknya kita bersenang-senang. Jadi malam ini ya kita ya dalam semangat kasih, semangat persaudaraan, kita juga tetap enjoy ya. Enjoy. Versi Gusumana, versi Jawa Utara. Ya. Tentunya Bapak sekalian ya, perjalanan hari ini minimal kita ada refleksi. Ya. Ada refleksi bersama, ada refleksi batin. Ya. Kira-kira hal-hal yang saya lakukan di tahun 2024 itu yang mungkin kurang berkenan, kurang baik, jadikan itu sebagai refleksi batin supaya di 2025 ini kita lahir batin yang baru dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Ya. Ya, istilah kalau kami yang saya bilang harus ada wujud baru di 2025 ini. Ya. Nah, ketika ya sebagai wakil bupati pada saat beberapa kesempatan ketika saya pimpin API ya, dengan 3.000-an ADC, saya sering sampaikan begini. Hidup kita berkomunitas ini ya. Jangan dulu kita berpikir hal-hal yang besar ya. Yang mungkin secara gerejawi itu mungkin terlalu besar, secara komunitas itu mungkin terlalu besar. Kita berpikirlah mungkin kita start dari rumah tangga kita masing-masing ya. Saya bilang begitu. Ketika AEC ini mungkin istrinya di rumah, suaminya mau ke kantor,
minimal mau berangkat pamit dulu istri yang ada di rumah. Kalau pamit mungkin jangan berlebih-lebihan ya. Mungkin yang tidak biasa bilang sayang, panggillah namanya, mama, ibu kami ke sana dulu ya. Jangan sampai panggilnya ya kita di sini berjauh, cala aja ya. Ya. Atau misalnya ya, bahasa Jawa bilang kalau kritik ya, kuku gede cala aja. Janganlah saya bilang begitu ya. Kita di kantor ini fokus bekerja, satu arah, satu tujuan. Tapi di rumah ini ibu berpikir macam-macam ya. Mana pikir pulsa listrik, mana bimoli mungkin mau habis, uang pulsa mau habis, anak sekolah telepon berbunyi minta uang sekolah, macam-macam ya. Belum lagi arisan misalnya, sebentar lagi atau besok mau arisan, pikiran itu sih. Akhirnya apa? Mungkin sebenarnya saatnya gorengan ini tidak hangus, karena pikir macam-macam makin hangus. Nah, kita di kantor ini ya, kita di kantor tidak ada kerja atau main kartu atau apa, kita kan tidak tahu. Tapi di rumahnya begitu balik ya. Nah, bangun kebersamaan, keharmonisan itu dari hal-hal kecil seperti itu. Kenapa saya sampaikan hal kecil? Saya bilang, apapun rencana pemerintah, ketika kamu start dari rumah dengan kacau balau, dengan pemikiran yang tidak menentu, dengan tidak harmonis, sampai di rumah, sampai di kantor, sebagus apapun program, sebaik apapun pemimpin, bupati, yang mungkin tanggal 10 Februari sudah dilantik jadi bupati, saya mendukung penuh, ya. Mendukung penuh lahir batin, ke depan ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan yang membutuhkan kebijakan saya sebagai bupati, saya siap untuk ya, ini contoh kecil tadi disinggung dalam khotbah ya. Ternyata ini sampai ke bawah ya, sampai jalan bagus ke bawah itu ya. Dan ini ya kaitan dengan apa namanya program membangun desa menata kota ya, salah satunya itu menata kota ya, hal-hal seperti itu ya. Nah, untuk itu ya kita saling mendukung. Saya sebagai pimpinan wilayah ini tanggal 10 sudah jadi bupati, saya mendukung penuh dan harapan saya juga Bapak-Bapak sekalian yang tergabung dalam Paguyuban Timur, jangan biarkan saya dengan Pak Benny berjalan sendiri. Ya. Jangan biarkan saya dengan Pak Benny berjalan sendiri, apalah artinya kami punya visi misi yang bagus, tapi kalau kami berjalan sendiri juga akan rapuh, tidak kuat. Ya. Nah, apa saja yang mau kami lakukan ke depan ya, Bapak sekalian. Tadi ketika bertemu dengan Pak Puskut, sebelum pulang ke Inde, saya dapat bertemu di Arah, saya sampaikan hal yang sama. Ya. Saya sampaikan hal yang sama, bahwa di mana-mana saya dan Pak Benny mimpi yang sama, ya, bahwa persatuan, kesatuan, keutuhan itu harus tetap terjaga, harus tetap kita jamin. Ya. Sehingga apa? Kalau ini terjaga, ini terjamin, ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Bicara soal fisik, soal bangunan, soal fasilitas, soal ketersediaan tenaga dokter, tenaga medis, itu penting ya. Tapi akan lebih penting lagi ketika pasien, ketika rumah-rumah tangga ini ada anak yang sakit, masuk puskesmas, masuk rumah sakit tanpa beban, itu mungkin lebih penting menurut saya. Ya, itu mungkin lebih penting. Karena fenomena ini ya, dari hari ke hari, pasien ini kalau mau jujur masuk rumah sakit baru satu pintu gerbang itu, pikiran sudah aneh-aneh. Pertama biaya rumah sakit, yang kedua kalau biaya rumah sakit pas-pasan pikir saya mau jual babi, mau lelang ya, lelang sapi, mau lelang anjing di rumah, mau gak ada tanah, gak ada sertifikat rumah, itu macam-macam ya. Maka saya dan Pak Benny terpanggil untuk hal ini ya, khusus untuk BPJS yang bermasalah dan yang belum memiliki BPJS masyarakat ada ini ya. Dan saya sungguh yakin kakak adik saya dari keluarga Timur ini sudah masuk warga Ngada ya, yang selama ini ada 16.000 lebih masyarakat Ngada yang BPJS-nya bermasalah. Di era saya dan Pak Benny, kita akan minimalisir ini, kita akan hapuskan. Ya. Di sisi lain ada 13.000 lebih masyarakat Ngada yang belum memiliki BPJS. Di saatnya saya dan Pak Benny nanti akan memenuhi itu semua. Ya. Sehingga kalau ini sampai 30.000 lebih ini bermasalah selama ini, era kami kita akan coba hilangkan itu sehingga pada saat masuk rumah sakit tinggal tunjuk itu BPJS. Ya. Nah, itu hal yang mungkin di bidang kesehatan, di bidang pendidikan juga begitu. Ya, bicara soal bangunan sekolah, ketersediaan tenaga guru, mebler, fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruangan itu penting. Ya. Akan lebih penting lagi ketika ada anak-anak dari keluarga kita, keluarga Timur, yang mungkin ya ada 4-5 orang satu kali sekolah di tahun yang sama, ya dalam
bidang kalau jenjang pendidikan yang berbeda cukup sulit mungkin ya. Nah, makanya ke depan mungkin 1-2 kita Pemda harus bisa ambil alih dalam bentuk apa? Beasiswa PIP dan KIP daerah. Ya, kita akan sediakan itu termasuk ya termasuk hal-hal kecil. Tadi saya jelaskan ke Bapak Usko, saya bilang program kami ini ke depan ini yang operasionalnya mudah dijangkau ya. Bicara soal pakaian seragam, tidak semua keluarga mampu untuk beli itu ya. Bayangkan kalau 3 atau 4 orang yang 1 kali sekolah, makanya ke depan setiap yang baru mau masuk sekolah ya, nanti saya dan Pak Benny kita bantu dengan pakaian seragam untuk keluarga-keluarga yang mungkin susah, kita akan bantu hasil lengkap supaya mereka bisa apa ya, bisa percaya diri ya, bisa percaya diri sehingga bisa semangat untuk belajar. Nah, saya sampai berpikir hal ini karena dulu tinggal di kampung Musumanan. Mama meninggal saya umur belum sampai 1 tahun, hidup dengan bapak, langsung masuk sekolah, tidak tahu orang tua ini ambil pakaian dari mana. Ukuran pakaian tidak seimbang dengan ukuran badan saya. Dari badan saya kecil, pakaiannya besar. Karena besar tidak diikat pinggang, ambillah tali pisang itu ikat. Ya. Hari pertama, hari kedua masih baik, masih percaya diri. 1 minggu kemudian kancing tarik, robek sudah. Robek pada saat itu ya. Saya memang anak yang berprestasi sejak dari SD. Biasanya pada saat kalau setelah apel, pada sekolah panggil, Raimundo sini kau pimpin senam. Ya. Nah, setelah apel pimpin senam, bayangkan pimpin senam dengan kancing tarik tidak ada. Kemudian hitung terus 1, 2, 3. Akhirnya anak guru juga ikut 1, 2, ikut. Naik turun. Ya. Saya kalau pikir masa kecil memang susah sekali ya. Pernah 1 kali orang tua nih, bapak suruh saya pergi jual anjing di Soal. Jalan kaki dari Musumanan ke Soal itu bisa di 5 jam. Pertengahan jalan saya pikir sampai di Bolbeli saya kaget. Bapak tadi tidak pesan, anjing mau jual harga berapa? Mau balik ke Musumanan jauh, ya ini sudah dekat sekali, tinggal jalan ke Soal. Sampai di Soal, ya, dengan tidak dipesan harga berapa, akhirnya anjing saya tarik, jalan ke sana, orang Soal bilang, ada anjing jual berapa? Saya bilang, dia kate, anjing nama kate, tapi dia kate saya balik sebelah sini. Sampai sana tanya, Haji, lakukan harga sama, dia kate. Jadi 1 hari hanya bola balik, dia kate. Malah begini pulang ke Musumanan. Nah, sampai di atas coba ya dulu ya, otoritasnya tinggi. Tidak kasihan kok apa, mana vicin. Karena sudah pesan beli vicin, beli garam, mana minyak tanah, mana yang lain-lain, mana ikan sere. Kamu semua. Ya. Ini anjing tidak laku, mau tanya minyak tanah, mau ambil dari mana? Nah, itu hal-hal itu yang refleksi hidup saya, sehingga program kegiatan saya ke depan saya pilih hal-hal yang kecil. Terus yang berikut soal ekonomi ya. Soal ekonomi untuk petani hortikultura kita siapkan dengan Viben ya. Petani kopi, petani kemiri, petani cengkeh, petani pala kita siapkan dengan mesin rintis ya. Begitupun dengan petani sawah ataupun mungkin petani-petani yang lain yang mungkin mengalami kesulitan berkaitan dengan alat semprot. Nah, ke depan kita siapkan alat semprot untuk bagi kepada mereka ya. Juga ya untuk bibit tanaman, bibit ternak ya. Bibit tanaman misalnya pala, cengkeh, atau sayur mayur yang juga kita akan perkenalkan dengan kelapa hijau ya. Nah, berkaitan dengan ternak ini ya untuk kakak baru yang mungkin ya ingin anak babi, anak sapi, anak kambing misalnya ya, termasuk ayam petelur ya. Ayam petelur target saya itu kalau ada kakak yang mau pelihara kita cukup bantu 30 induk secara sesuai regulamen ya. 25-30 induk yang tidak rawat baik-baik. Nah, umur 2 minggu, 3 minggu dia sudah bertelur. Dengan makan siang gratis ini Bapak sekalian ya, kita ke depannya yang nanti akan ada 6 dapur sehat ya. Nah, 1 dapur itu khusus untuk beras dalam 1 tahun itu sekitar 60 ton 1 dapur ya. Nah, kalau kita 6 dapur kali 60 ton berarti ada berapa ratus ton beras ya. Belum sayur, belum daging ayam, belum telur ayam ya. Nah, kita ada 24.000 siswa. Kalau hari ini menu ganti telur ayam, berarti hari ini butuh 24.000 butir telur. Ya. Ya. Butuh sekian banyak sayur, butuh sekian banyak daging, ya. Butuh sekian ya, ton beras. Ya. Maka di era kami ini nanti ke depan kita coba persiapkan secara baik, sehingga jangan sampai telur kita datang teruskan dari Surabaya, dari Jakarta, dari luar, kita harus ke sini. Bawang merah, bawang putih jangan sampai kita distribusi sampah itu disesuaikan dengan meteran listrik. Itu banyak sekali keluhan di kota ya. Saya bilang nanti kalau saya jadi bupati saya akan revisi ya.
karena terlalu memberatkan bagi ibu-ibu. Ya. Begitu pun dengan distribusi parkir, ya. Yang setiap kali parkir pindah ke sebelah bayar lagi, pindah ke sebelah bayar lagi, ya. Di era saya nanti ketika dilatih cukup sekali parkir, yang penting karcis itu tidak boleh hilang. Ya. Karcis jangan hilang, sekali parkir bayar sekali. Ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin dapat kami lakukan ke depan. Manfaatkan lembaga-lembaga keuangan ada di daerah. Ya. Kita punya banyak koperasi, punya lembaga keuangan. Ya. Entah nanti ke depan misalnya kurvesi daerah dengan bunga yang sangat murah, ya, pemerintah daerah subsidi bunganya, dananya nanti tetap menggunakan dana yang ada di koperasi, tetap ada di bank. Ya, kita gunakan pakai itu. Di Bejawa ini biasa ada mentemori, ya, entah bentuk apapun juga di keluarga timur ini. Mentemori juga ya? Oh, mentemori ya. Mentemori, saya tidak tahu uang pangkalnya sudah berapa, yang beredar sudah berapa. Kemarin saya hadir di Lokosambi, juga evaluasi mentemori, ada 18 kakak. Saya bilang bersyukur 18 kakak ini, seorang bupati bisa datang begini kan luar biasa. Jadi ke depan terus model-model yang mungkin bisa kita pemerintah lakukan berkaitan hal-hal ini. Ya. Hal-hal ini, Bapak sekalian, pada saat keduka, bentang terpal itu bukan zamannya lagi. Ya. Kita pikul batu untuk buat tungku itu bukan zamannya lagi. Ya. Terus potong bambu untuk buat tenda itu bukan zamannya lagi. Ya. Kenapa sih pemerintah tidak bisa bantu tenda untuk pegawai penduduk misalnya? Tenda jadi 2 biji misalnya. Atau bantu misalnya dandang, ya kan? Kursi, piring gelas. Ya. Di mana-mana ketika sosialis saya tanya, ya, semua mentemori. Saya bilang, kamu punya tenda? Tidak ada. Punya dandang? Tidak ada. Punya piring gelas? Tidak ada. Itu masalah. Itu masalah. Ya. Tidak usah kita pikir hal-hal yang besar. Itu masalah. Dan pemerintah harus hadir untuk bisa berpikir masalah sekecil apapun yang ada di masyarakat. Ya. Jadi untuk itu Pak Hendro dan teman-teman, ke depan kita saling berkomunikasi dengan Ketua Sekeus, ya, kita saling berkomunikasi hal-hal apa yang bisa pemerintah lakukan. Saya siap welcome untuk bisa lakukan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam, salve. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Bapak Rai yang sudah memberikan sapaan singkat untuk kami keluarga besar IKAT. Memang yang dikatakan oleh Bapak Rai itulah yang kami inginkan untuk kebersamaan. Karena kami ada dalam berbagai perbedaan, tapi kami tetap ada dalam satu kasih. Dan yang disinggung oleh Bapak Rai tadi, untuk saya terus terang Bapak Mama, saya kenal beliau ini, minta maaf, saya kenal beliau ini dari 2004. Memang waktu itu tadi beliau sempat singgung. Kami ini sama-sama bergerak di bagian itu. Jadi kami satu dapil waktu itu. Ini saya mau menceritakan untuk ini. Kami satu dapil waktu itu. Dari 2004, 2009, 2014, terus kemarin 2019. Kami sama-sama. Kami berperang di sana. Tapi di situ saya belajar. Ya, saya belajar atas kebersamaan kami dengan dalam satu wadah yang berbeda, tapi di situ saya melihat untuk belajar bagaimana ada dalam berbagai perbedaan-perbedaan itu untuk membangun kasih. Jadi saya rasa itu untuk kita semua, untuk Bapak Mama semua, dengan rendah hati dari saya Bapak Rai bersama Bapak Ose, kami mohon untuk kita ada sama-sama kembali di podium untuk kami minta kesediaan Bapak untuk kami foto bersama dengan keluarga besar IKAT. Yang pertama dari pengurus IKAT. Ya, dari pengurus IKAT, saya minta untuk ada bersama nanti dengan Bapak Yosef, dengan Bapak Rai, untuk kita ambil gambar bersama.